Selamat pagi Oma dan Opa, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Susi dan hari ini kita bersama dengan Oma Ligia dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Oma, pagi ini sangat luar biasa. Oma seger banget, pasti sehat ya. Berkat-berkat Tuhan begitu melimpah pada kita semua. Oma, hari ini kita mau menceritakan tentang Santo Benedictus dari Anaine. Ya. Mungkin Oma bisa menceritakan bagaimana pengalaman dari Santo Benedictus ini dan juga bagaimana pengalaman dari iman ini. Santo Benedictus itu dari Anaine, lahir di Languedoc, Prancis pada tahun 750 dan diberi nama Vitissa oleh orang tuanya. Ia adalah putra dari Aigul, seorang bangsawan Languedoc-Visigoth. Sejak usia muda, ia telah dikirim ke istana Raja Frank untuk memperoleh pendidikan. Setelah lulus, ia tetap tinggal di istana dan mengabdi pada Raja Frank. Di masa mudanya, ia bekerja sebagai juru minum di istana Raja Pep tahun 751 sampai 768 dan di istana Karel Agung tahun 768 sampai 814. Jadi berpindah istana ya? Iya, ada dua kali ini. Ketika terjadi kampanye militer Raja Karel Agung di Italia di tahun 773, Vitissa ikut terlibat dan turut memimpin pasukan Frank. Ia nyaris tewas dalam penyerbuan tersebut. Karena jadi ikut berperang maksudnya ya? Iya, dia ikut penyerbuan juga karena tenggelam di sungai Tisico dekat kota Pavia. Pengalaman dekat dengan kematiannya itu yang menyadarkan Vitissa akan kefanaan hidup di dunia ini. Setelah pertempuran usai, dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mengabdikan dirinya sebagai pelayan Tuhan. Karena menjelang kematiannya itu dia merasakan dapat Tuhan sebagai penolongnya ya, sampai dia selamat dari kematian dan dia mengabdikan sisa hidupnya ke jalan Tuhan. Oke. Kemudian bagaimana selanjutnya, Oma? Kemudian akhirnya dia menjadi seorang rabib dan mendesak dia supaya keluar dari istana setelah pengalaman yang mendekati kematiannya itu. Sama seperti kita ya, kalau kita nggak ditegur, susah sekali ya kita menjadi jalan Tuhan ya. Tapi kalau kita sudah merasakan betapa Tuhan baik sama kita, pasti kita akan lebih mau dekat bersama Tuhan ya. Betul sekali. Ya. Kemudian dia mengalami panggilan membiara dan hidup bertapa. Vitissa kemudian menjadi rabib di biara Santo Siene di dekat Dijon. Ketika memulai hidup membiara, dia mengganti namanya menjadi Benedictus. Itu terinspirasi ya? Iya. Terinspirasi oleh Santo Benedictus, pendiri ordo dari Benedictus. Benedictus dengan rajin menata hidupnya sebagai seorang rabib dengan kehidupan doa dan tapa. Selama 2,5 tahun dalam biara, Benedictus hanya makan roti tawar dan minum air putih setiap harinya. Ia tidak mengenakan alas kaki dan tidur beralaskan dengan lantai dan menghabiskan setiap malamnya dengan doa dan meditasi. Itu benar-benar hidup dalam kemiskinan ya, jadi dia benar-benar mengabdikan hidupnya ya. Mengabdikan dirinya sampai cuma makan roti dan air putih. Betul sekali. Ia juga tekun mempelajari semua regula atau aturan hidup membiara dari ordo Benedictus dan menjalankan dengan penuh disiplin. Ia juga dengan tekun mempelajari semua aturan yang ditulis oleh Santo Benedictus dari Nursia dan Santo Basilicus yang menyangkut cara hidup bertapa.
Jadi dia memang sudah mengabdikan hidupnya. Mengabdikan hidupnya untuk jalan Tuhan. Iya. Ketika Abbas dari biara Santo Siena meninggal dunia, para rabib biara itu memilih Benediktus untuk memimpin mereka. Tetapi ia menolak Benediktusnya, malah kembali ke kota kelahirannya di Languedoc, dan berkat dukungan keluarganya, ia mendirikan sebuah biara Benediktus di Anaine. Banyak pemuda kemudian datang menjadi biarawan setelah dia mendirikan. Banyak yang tertarik ya? Banyak yang tertarik dengan ajarannya dia. Benediktus dengan senang hati menerima dan membimbing mereka akhirnya dalam disiplin dan hidup yang ketat untuk membiara. Semakin hari jumlah semakin banyak ya? Semakin banyak. Karena dari ngomong ke ngomong ya? Iya. Dan semakin hari semakin banyak orang yang bertambah hingga Benediktus harus mendirikan beberapa biara baru lagi. Oh, sampai berapa Oma? Akhirnya mereka bekerja di sawah sambil menghayati kaul kemiskinan akhirnya, dan sungguh-sungguh berpuasa. Itulah yang sampai kekurangan biara akhirnya karena banyak orang yang tertarik dengan ajarannya dari Benediktus sendiri ya. Karena dengan pelayanannya, dengan pengobatan mungkin ya, dengan betapa, dengan menjalani kemiskinan, orang mengalami kasih Tuhan yang dalam ya. Betul sekali. Jadi ketika Louis Pius tahun 814 sampai 840 naik tahta menggantikan Karel Agung, ia mengajak Benediktus agar kembali dan tinggal di dalam istana. Untuk maksud itu, Louis memanggil dia ke Moormonster di Alsace dan membangunkan baginya sebuah rumah sekarang di wilayah Aachen di Jerman. Benediktus ditempatkan di rumah ini dengan tugas memimpin dan memperbarui semua biara yang ada di seluruh wilayah kerajaan akhirnya. Untuk itu ia menyusun aturan-aturan hidup membiara yang mampu menghantar seorang rabib menjadi benar-benar abdi Allah. Demi tugas tersebut, Benediktus lalu menyelenggarakan sidang dewan para abbas dari seluruh wilayah kerajaan pada tahun 817 Masehi. Sidang yang digelar di Aachen tersebut menghasilkan Codex Regularum, yakni aturan dasar hidup membiara yang disepakati bersama. Codex Regularum yang itu mengutamakan disiplin dan ketaatan untuk hidup di monastik bagi para biarawan. Jadi lebih ditekankan untuk disiplin, disiplinnya, ada aturannya, bagaimana hidup secara rohani untuk membiara, dan sebagai orang yang miskin ya, dengan kemiskinan dia harus melepas semua keduniawiannya. Benediktus kemudian menyusun Concordia Regularum yang menjadi bagian dari regula dari Ordo Benedictus. Gerakan pembaruan Benediktus kemudian hari terbukti membawa para rabib dalam kesucian hidup membiara dan menerpa mereka menjadi hamba Tuhan yang kudus. Sukses ini menempatkan Benediktus sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah kehidupan monastik di Eropa. Monastik itu tentang biara ya, kehidupan membiara. Ia berhasil dalam tugas pembaruan hidup membiara yang dipercayakan oleh Louis Pius kepadanya. Pengaruhnya menyamai Benediktus dari Nursia dalam sejarah kehidupan monastik. Jadi benar-benar dikenang ya, karena dia benar-benar menghayati dengan disiplinnya, dengan ajarannya, dengan ketaatannya dalam bertapa dan sebagainya. Sampai akhir hayatnya Sampai akhir hayatnya. Iya. Benediktus dari Anaine tutup usia dengan tenang di biara Benediktin Konsili Münster di Aachen, Jerman pada tanggal 12 Februari tahun 821 yang kita peringatin setiap hari ini tanggal 12 Februari. Luar biasa ya Oma ya, kalau kita bisa menghayati
kehidupan dari seorang biarawan itu luar biasa sekali, karena mereka harus melepaskan segala sesuatu yang ada di hidupnya, keinginannya, dia harus lepaskan semua dan dia harus benar-benar melayani Tuhan dan membawa orang-orang untuk ikut dalam menjadi lilin. Semua orang pasti akan melihat itu, ya. Betul sekali. Ya. Terima kasih sekali, Oma, luar biasa sekali untuk keterangan dari penjelasan tentang Santo Benedictus dari Anaine. Betul, Oma? Iya. Oke. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Benedictus dari Anaine, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, sampai jumpa kembali di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini yang berikut.